Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Lause di sini. Kita akan memuji Tuhan dan juga akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita bernyanyi, kita terlebih dahulu berdoa ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Engkau masih memimpin kami sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepadamu, dan juga bisa percaya kepadamu sepenuhnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin kami ya Tuhan, dari awal sampai juga akhirnya ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan juga pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah sekarang kita akan memuji Tuhan dengan nomor 75. Mata Tuhan melihat. Melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Lalu lagu selanjutnya nomor 96. Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang diam, duduk rapi di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan waktu dan tepat kami serahkan pada Lausenya. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di dalam pembelajaran firman Tuhan. Nah anak-anak, apa kabar semua anak-anak? Lause berharap kalian semuanya sehat-sehat saja ya. Dan kalian juga dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Oke, bagaimana sikap berdoa? Tutup mata, tunduk kepala, dan melipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini, di mana kami dapat bersama-sama menyaksikan video pembelajaran firman Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau menuntun kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama
Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak sudah berdoa ya. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan lubuk jantung kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat yang ke-11, yaitu Tuhan Yesus mengajar di Galilea dan memanggil para murid di daerah Galilea. Nah, suatu hari, ayat pertama, suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Danau Genesaret itu disebut juga Danau Galilea dan juga disebut Danau Kineret dan juga Danau Tiberias. Jadi ada 4 nama. Nah, sekarang sedang banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Jadi Yesus pada waktu itu dia di tepi danau, dia melihat begitu banyak orang yang mengerumuni dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau orang mengerumuni dia, ya, tidak teratur, bagaimana orang bisa mendengarkan firman Tuhan dengan jelas? Dan nanti Tuhan Yesus dia akan mengajar sehingga banyak orang dapat mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, sekarang ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, ini terjadi pada pagi atau siang hari. Kenapa? Nelayannya sudah pulang. Jadi orang-orang yang ada di tepi Danau Galilea, ya, pekerjaan mereka itu sederhana. Orang-orang yang sederhana. Mereka adalah nelayan. Mereka melaut pada malam hari dan mereka pulang pada pagi hari. Mereka pada malam hari mereka memanfaatkan yang angin dari darat ke laut, dan mereka pulang pada pagi hari mereka memanfaatkan ya angin laut ke darat untuk meniup layarnya sehingga perahunya dapat pulang. Nah, sekarang pagi hari mereka telah turun ke pantai dan mereka sedang membersihkan jalannya. Kenapa? Karena jalan yang sudah dipakai pasti kotor. Setelah itu dibersihkan. Nah, anak-anak juga harus sama seperti itu. Kalau anak-anak sudah bermain dengan mainan kalian, sudah selesai jangan langsung pergi, berantakan itu mainan. Nggak boleh ya. Harus dibereskan. Kalau ada box, dimasukkan dalam kotak atau dirapikan kembali. Jangan berantakan. Nanti papa mama pulang lihat berantakan. Nanti kalian dihukum. Jadi harus rapi, bersih. Nah, sekarang Tuhan Yesus naik ke satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Dia meminjam perahunya Simon agar Simon dapat pergi ke tempat yang lebih dalam sehingga dia duduk dan mengajar. Karena apa? Kalau berkerumun, orang-orang nggak bisa dengar. Jadi Yesus ada di tepi di danaunya, sedangkan orang-orang itu berada di tepi danau, sehingga pada waktu Yesus mengajar itu mereka semua dapat memperhatikan dan mendengarkan. Ya. Jadi apa yang terjadi? Setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi.
Dan Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menebar jala. Ingat, Petrus sudah pulang dari menjala ikan dan dia tidak dapat satu pun ikan. Sekarang Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menebar jala pada hari yang terang. Apakah akan dapat ikan? Menurut pengalaman dari Petrus dan teman-teman, tidak akan dapat ikan. Tetapi apa kata Petrus? Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus menjawab, semalam-malaman dia nggak dapat ikan, tetapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, maka dia patuh. Dia apa? Patuh. Kita juga harus patuh dengan Tuhan. Tuhan menyuruh kita berdoa, menyuruh kita membaca Alkitab, menyuruh kita untuk ke gereja pada harinya. Bagaimana respon kita? Anak-anak ada pergi enggak? Nah, sekarang setelah Petrus taat kepada perintah Tuhan, dia menebar jala. Lalu mereka menebar jala sehingga mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka koyak. Petrus dan teman-teman tidak pernah mengalami hal itu, yaitu mengalami jalannya koyak karena banyaknya ikan. Mungkin pernah koyak, tapi bukan karena ikan atau tersangkut atau apa. Tetapi sekarang karena begitu banyak ikan sehingga jalannya koyak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memerintahkan semua ikan masuk ke dalam jala Petrus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Binatang-binatang patuh kepada perintahnya. Nah, sekarang gimana? Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang untuk membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Jadi Petrus perlu teman-teman untuk menolong dia, sehingga ikannya dapat terangkut semuanya yang ada di jala itu. Dan perahunya pun hampir tenggelam. Seumur-umur Petrus dan teman-teman pasti tidak pernah mengalami hal ini. Ini adalah mujizat Tuhan, sehingga apa? Sehingga Petrus dan teman-teman dapat menangkap ikannya begitu banyak. Jadi Petrus, mereka sangat terkejut. Ya, dan Petrus membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain. Nah, anak-anak juga harus bisa apa? Harus bisa mempunyai teman yang baik. Sehingga kalau kita punya kelemahan atau butuh pertolongan, teman kita dapat membantu. Jadi anak-anak punya teman-teman? Pak Rudi berharap anak-anak semuanya mempunyai teman. Nah, sekarang gimana? Sekarang ayat 8 mengatakan, ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang yang berdosa." Jadi Petrus merasa tertakjub dan berdosa dan memohon agar Tuhan Yesus pergi dari dia, karena dia tahu bahwa dia berdosa. Jadi apa? Yang ke-9, sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, seperti yang Pak Rudi bilang, bahwa mereka tidak pernah mengalami hal itu. Mereka menjadi takut karena mereka orang berdosa. Kita juga semua orang berdosa. Oleh karena itu, kita harus mempunyai rasa takut akan Tuhan. Apa itu? Yaitu patuh kepada semua perintah Tuhan. Nah, sekarang kita lihat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang
dapat pertolongan Tuhan dan mereka meninggalkan semua dan mereka ikut dengan Tuhan Yesus. Dan orang-orang di sana, yaitu orang-orang Galilea, sekarang sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak juga harus ya ikut dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna, Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Dia yang menyelamatkan kita melalui kehidupan Dia, kematian Dia di kayu salib, dan juga kebangkitannya dan penampakan dirinya kepada murid-murid. Pak Rudi berharap semuanya dapat percaya pada Tuhan Yesus. Oke semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, agar kami dapat menjadi orang-orang yang ikut dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang taat akan Tuhan Yesus, dan menjauhi apa yang Tuhan Yesus larang. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Bye-bye, see you.